kepada acara yang selanjutnya, yaitu ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris dari Kota Depok. Kepada yang mulia, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Usjudu li adama fasajadu illa sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para alim ulama yang kita muliakan, khusus baru saja guru kita Agil, pengurus Majelis Ta'lim Zikir Al-Ittihad Ustaz Ade, Ustaz Ruslan Majid, para alim ulama, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, siang ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar. Dialah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal. Ibu bapak, hari ini kita memperingati lahirnya siapa? Ada peribahasa begini ngomongnya, kita ngaji nyantai ya. Ada peribahasa begini bu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah ketemu, belum pernah ngelihat, tahu-tahu demen. Aneh nggak kira-kira? Aneh nggak kira-kira? Pernah ketemu Nabi, pernah ngelihat Nabi, kok bisa cinta? Ini aneh. Bapak ibu jangan cinta sama nama. Nama Muhammad itu bukan satu, ribuan bahkan jutaan. Kalau cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lu Muhammad doang. Ini inti maulid. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Biar dia kenal banget. Caranya bagaimana? Cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya. Jadi tahu banget sosok Nabi. Riwayat hidup yang mana? Yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab rawi. Cuman sayangnya orang tajur halak sama rawi mah pada apal, ngerti mah kagak. Iya, ngaku dah lo ya. Wah, kalau baca rawi kayak orang nggak paham banget, pakai sedih-sedih. Iya Nabi, kata malaikat Thailandig. Bagaimana kita kenal Nabi kalau riwayat kita nggak paham? Yang lebih aneh lagi, dibacain nggak mau, dianggap bid'ah ya. Yang bacanya nggak paham. Makanya hari ini saya pengen ngajinya ngaji rawi aja, biar pulangnya ada bekal. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi yang jawab Nabi Adam, berarti baca rawi kagak ngerti, udah kelihatan. Ayo lo, mau balik kemana lo, ayo lo. Lihat di Sarafal Anam halaman 18, rawi diba hadis pertama, atau di Sumtud Durar hadis riwayat Abi Hurairah. Itu ada hadis kata Nabi ini, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakhluqa adam fi alfaini am.
Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi rawi yang paling tipis. Azab, bab Muqaddimah. Itu ada kalimat fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu atau Nabi Muhammad dulu? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Belum tahu ya? Udah berapa kali maulid? Ceritanya bagaimana? Begitu Allah ciptakan nur Nabi, sebenarnya ruh, baru Allah ciptakan yang lain tuh. Sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, ruhnya belum ditiup, baru kalau kata orang sih jogrogannya ya. Tuh Nabi Adam tuh panjang banget, tingginya tuh 70 hasta. Satu hasta semeter kurang lebih Nabi Adam tingginya tuh 60 meter. Makanya ini pelajaran pertama buat ibu-ibu. Ngomong jangan sembarangan. Kalau sembarangan Allah kabulin cilaka. Terutama lagi menuju bulan tuh. Ustazah bacain surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf. Coba kalau Allah kabulin. Nabi Yusuf kan tingginya 70 meter. Lah kalau anak lu 70 meter gimana? Ngomong jangan sembarangan ya. Minta akhlaknya, sifatnya ke Nabi Yusuf gitu ya. Begitu Nabi Adam sudah ada, lihat lagi Surah Al-An'am halaman 18. Ini proses penciptaan Nabi. Karena Nabi itu adalah basarun kal basar. Nabi itu adalah manusia tidak sama dengan manusia. Satu, proses ciptaan Nabi ada 3 proses. Kalau kita cuma satu. Nabi itu ada proses nuriyah, ada izhariyah, ada wad'iyah. Begitu Nabi Adam sudah ada, lihat surah Al-An'am halaman 18, apa kata Allah? Uzmin tinatihim mim magani Gabriel kali. Jibril turun ke dunia. Cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Ibu bapak bayangin dunia segini luas, Jibril suruh nyari segenggam tanah yang paling bagus. Itu Jibril saking takut salah turun ke dunia bawa Google Map. Rada modern dia. Begitu dia turun, ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya kita sholat ngadep Ka'bah. Makanya Nabi begitu menghadap Baitul Maqdis, Allah tegur langsung, "Fawalli wajhaka satral masjidil haram." Jadi kalau orang tanya, kenapa lu sholat ngadep Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang bukan yang jawab, kesal mengambek. Ngapa sholat ngadep Ka'bah? Emang dari sana emang ngapa? Itu ngajak berantem namanya, bukan jawab itu. Diambil itu tanah sama Jibril, summa tawafa fil ars, dibawa tawaf dulu. Enggak langsung diserahin Allah. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya kerjaan wajib yang enggak boleh dikurangin, enggak kenal tua, enggak kenal muda, cuma tawaf. Sholat aja boleh kosor. Sholat aja boleh jamak, betul. Puasa aja lagi sakit boleh puasa, tapi giliran tawaf lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, lu mau sakit, pokoknya 7. Saya nenek 7, saya masih bocah 7. Kenapa Bu tawaf harus 7, Bu? Bu, kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang au. Paling gampang. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang tajur halang. Orang tajur halang ketahuan demen angkat 7 dia mah. Palanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Lakinya mati 7 hari. Bininya bunting 7 bulan. Dia cari kembang 7 rupa. Cari air sumur 7 sumur. Hartanya berlimpah kagak bakalan habis dimakan. Emang lu demen angkat 7? Kenapa tawaf harus 7? Ternyata tawaf itu lambang taubat. Makanya orang tawaf pasti ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti matinya di situ. Ayo dah. Ada yang bisa lari dari situ. Kalau kagak matinya Senin, Selasa. Kalau kagak Selasa, ya pasti di situ udah. Tapi kira-kira tahu nggak kita matinya hari apa? Pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah. Nggak tahu mati hari apa, tapi pengen mati. Nah ini dia.
Tapi bisa nggak Ustaz? Bisa, saya bilang kagak bisa. Kalau anda nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya gampang banget. Bagaimana? Tobatnya tiap hari. Kadang-kadang kan di sini kan sok tahu mati ya. Ada orang sini yang sok tahu mati, malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu lah. Sok tahu loh. Di bawah tawaf. Selesai di bawah tawaf, wa ghasala fi bahri tasnim, dicuci itu tanah di sungai Tasnim yang ada di sorga. Begitu tanah dicuci, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Asalnya apa? Tanah menjadi cahaya. Asalnya tanah menjadi, ini saya harus ulang-ulang. Kenapa? Karena banyak orang salah. Nabi itu manusia. Kalau nabi dari cahaya, nabi itu malaikat. Ini harus dipahami. Jadi tanah yang diproses sama Jibril menjadi cahaya. Asalnya begitu sudah jadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah di tengah perjalanan, wa uriqa kata Sarabal Anam. Itu cahaya keringetan. Begitu netes keringetnya, Allah langsung berfirman, kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya itu bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca tuh salawatnya tuh. Assalamu alaik Zainal ya assalamu alaik Ada nggak di Rawi Zainal Anbiya? Ada Bu? Artinya apa Bu? Pokoknya Zainal udah gampang udah gajinya ada. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan nur yang 2000 tahun lalu, nur ya, dengan nur yang asalnya dari tanah. Dijadikan satu ini cahaya, itu yang kita baca rawi namanya nurun ala nurin. Cahaya bertemu, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Ada juga di atas sinar cahaya. Di atas cahaya apaan? Banyak yang menerjemahkan Nabi itu cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Bukan cahaya di atas cahaya, dipertemukan dua cahaya. Cahaya min nurillah, cahaya yang dari tanah. Kenapa? Karena Nabi manusia. Dijadikan satu ini cahaya, begitu jadi satu ini cahaya. Lihat rawi diba. Wa tusabbihullaha ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya bersatu, itu cahaya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barang subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Begitu tasbih apa nur ini bertasbih, malaikat ikut tasbih sama dengan tasbihnya nur Nabi Muhammad. Inilah salah satu sebab kenapa kedudukan Nabi lebih tinggi daripada malaikat, karena yang ngajarin malaikat tasbih adalah nur Nabi kita Muhammad. Setelah ini jadi satu, Allah kumpulkan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi di langit. Buat apa? Allah ingin perkenalkan cahaya yang istimewa ini. Coba lihat rawi diba. Wa arada fahruhu alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib Allahumma. Kata Allah, malaikat, ini entar jadi cikal bakal pimpinan para nabi. Wa ajalul asya, 2000 tahun yang lalu kata Allah sudah kutentukan. Wa akramul habaib, dia nanti manusia yang paling dimuliakan. Begitu diperkenalkan oleh Allah kepada malaikat, malaikat penasaran, pengen tahu. Nanya, qila wa Adam. Kata malaikat, ya Allah, kira-kira ini nur nanti jadi Nabi Adam. Kata Allah, qala Adamu unilu a'lal maratib. Bukan. Nabi Adam derajatnya tinggi karena dalam tubuh Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad. Apa dia Ibrahim ya Allah? Bukan. Nabi Ibrahim gak mempan dimakar nantinya oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api Adam selamatin Nabi Ibrahim.
Makanya ayat ini boleh diamalin sama ibu-ibu karena ibu-ibu udah sering dekat kompor. Begitu dekat kompor baca ini ayat. Nah, Ibrahim ganti nama ibu. Ibu namanya Ida. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ida. Pegang tuh kompor yang nyala. Insya Allah angus. Singkat cerita, wa wadda'a fi zahri Adam. Baru nur Nabi Muhammad ditaruh di pundak Adam. Begitu di pundak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Begitu malaikat lagi sujud kepada Adam, Allah katakan, hai malaikat, alla yudhi'a illa bi arhami ta'ira. Jibril, jangan kau pindahkan nur Nabi Muhammad ini kecuali ke rahim-rahim yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bahir tauhid itu dalam Saraf Al-Anam. Tanakal tapi aslabi arbabi kada samsu bi abrajiha wasirta sarian fi butunin. Luar biasa, pada apal sini ya. Jadi ada kan tanakol, artinya pokoknya tanakol dah. Nur Nabi pindah-pindah. Saya nggak ceritain pindahnya. Singkatnya sampailah kepada ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ibu bapak, ibarat mutiara, nur Nabi ini mutiara termahal. Kalau bapak ibu punya mutiara termahal, naroknya di sembarang tempat apa di tempat istimewa? Pertanyaan saya sederhana, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi, bukan yang lain? Si Ucok kek, si Udin ya, lah ngapa Abdullah ya? Artinya apa? Nggak mungkin kalau Abdullah tidak punya keistimewaan jadi bapaknya Nabi. Ini barang bukan sembarangan. Ini barang istimewa. Nggak mungkin Allah percayakan Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah nggak punya kelebihan. Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Berapa kali maulid sih? Ini pengetahuan dasar tentang Rasul. Jangan sampai dilupain. Ini pengetahuan dasar tentang Rasul. Biar mahabbah kita semakin kencang. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi kok bukan yang lain? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud. Karena Abdullah pada usia 20 tahun sudah punya gelar namanya Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah pada usia 20 tahun orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda udah kayak gini. Ilmu banyak, akhlak tinggi. Ada di tajur halang gitu. Baru jadi ustadz ya kagak dimana, ustadz kagak nengok dia. Baru bisa jadi mimpin tahlil, giliran tahlilan kagak disuruh baca doa ngambek. Pulang duluan. Sengak udah lagunya. Ini Allah akhlak tinggi, ilmu banyak, ganteng lagi. Itu gantengnya Abdullah, kata Syekh Nawawi. Ini saya bukan merekayasa. Saking gantengnya Abdullah, Abdullah kalau keluar rumah bu, itu anak perawan pada keluar pak. Ngarep-ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah. Apa yang terjadi? Ketika Abdullah nikah dengan Aminah, kata Syekh Nawawi, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara gak dapat Abdullah. 200 mati bareng beneran. Lah di Indonesia Aril diuber-uber 2 cewek aja ngetop Aril. Itu yang nguber-nguber cuma Luna Maya doang lah. Yang perawan bukan janda bukan lah. Tahu aja nonton gua. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi kok bukan yang lain? Aminah itu paling banyak gelarnya dirawi. Salah satu gelarnya Aminah, Aminah atau Sifah. Apa itu sifah bersih? Mananya apa? Saking bersihnya Aminah, dari mulai nenek moyangnya sampai dengan Aminah belum pernah terkena perzinahan. Itu saking bersih. Kata Syekh Nawawi, jangankan zina, dicolek laki-laki yang bukan muhrimnya belum pernah. Kayak anak perawan sini. Ustaz-ustaz tadi ngomong sama saya, alhamdulillah Ustaz, anak perawan itu belum pernah dicolek laki, belum pernah Ustaz. Cuman kalau dibukain rada sering lah.
Itu mah makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak itu bang. Saya nggak cerita hamil lah kelamaan ya, bulan-bulan. Jadi ibu bapak pengen tahu bagaimana peristiwa hamilnya Aminah itu di Rawi ada. Bulan pertama ketemu Nabi Adam, nasihat Nabi Adam dan seterusnya. Saya cerita lahir aja dah, biar cepetan dikit ya. Saya ngambil atas sama bawah aja, langit sama bumi aja, satu-satu, nggak usah banyak. Kebanyakan kehabis. Ketika Nabi mau lahir, lihat Rawi di bawah. Fahtazal arsy wa ibtisara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa qajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara subhanallah. Emang saya lagi tungguin. Ini ternyata memang baca rawi kagak paham. Kebanyakan baca rawi kagak. Begitu Nabi mau lahir, ars goyang. Mengisarahkan akan lahir Nabi akhir zaman. Langit semuanya ngeluarin cahaya. Biasanya ngeluarin cahaya matahari, bintang, apa langit? Matahari, ini langit. Wamtaratis samawati anwar, seluruh langit ngeluarin cahaya, unik. Yang biasa ngeluarin cahaya, yang cahaya bintang, bulan, ini langit. Langit semua mengeluarkan cahaya. Bahkan malaikat menyambut kelahiran Nabi terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama tahlilan, baca la ilaha. Kelompok kedua tamjidan, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kelompok ketiga wastighfaron, baca istighfar, tahlilan wa tamjidan wastighfar. Tadi jawabnya gimana? Subhanallah, la ilah. Istighfar mana? Nih yang saya bilang tadi, tahu kagak paham. Padahal jelas di rawinya tahlilan wa tamjidan kenapa istighfar dihilang? Jangan dihilangin, bawa. Jadi gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Bawa tuh. Ayo barang. Subhanallah astaghfirullah subhanallah. Begitu cakep itu. Ustaz kemarin-kemarin nggak pakai istighfar, salah nggak? Nggak. Cuman kurang lengkap. Ibarat sayur kurang garam. Sekarang tambahin garam. Ini pakein istighfar. Itu langit. Bagaimana di bumi? Saya ambil satu aja. Dulu ada namanya Sawad bin Qorib. Siapa Sawad bin Qorib? Orang yang hobinya ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Begitu ada tanda-tanda Nabi mau lahir, salah satu jinnya Sawad tawaf di Ka'bah, baca selawat saking girang Nabi mau lahir. Sampai si Sawad bingung, ini jin gua ngapain? Tumben-tumbenan keliling Ka'bah ya, baca selawat. Lihat surah Al-An'am. Ja'al hana zalal ala hasalal ghina nilnal muna. Itu jin saking girangnya Nabi mau lahir baca selawat. Nabi lahir jin girang. Artinya apa Ustaz? Artinya kalau ada orang tajur halang yang nggak demen sama maulid, berarti lebih jelek dari jin. Gampang udah. Iya gampang udah. Lah jin aja girang. Menorak banget maulid bid'ah. Ulang tahun kagak. Ulang tahun sama maulid dia juga, cuman lain bahasa. Maulid bahasa Arab, ulang tahun bahasa Indonesia. Ini mah katanya maulid bid'ah ulang tahun kagak. Justru yang bid'ah ulang tahun. Kenapa ulang tahun bid'ah? Karena ulang tahun kerjaan orang stres. Lah emang stres, gimana kagak stres? Ketahuan lilin mau ditiup, dinyalain dulu. Bego. Kan lu mau tiup stres. Kenapa lu nyalain lah? Tuh lilin kan dinyalain ya. Habis nyalain kan mati tuh. Emang dasar bego. Ketahuan lilin mati, dia nyanyi rame-rame. Panjang umur lah mati bego.
Emang pada stres sudah. Oh, maaf sih orang sekarang banyak bu. Orang stres ngaku bener banyak. Di antaranya tukang mancing tuh. Mohon maaf ini mah. Lah gimana kagak stres? Beli ikan sekilo 40.000 ya. Dilepas di empang. Habis dilepas bego. Kalau lu mau pancingin nggak boleh dilepas. Baik, Ustaz, apa sih manfaatnya memperingati Maulid? Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam surga. Yang cinta Nabi masuk. Yang jadi masalah bukan itu. Kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Itu jadi masalah. Kalau kita mau pasti cinta kita. Cuman Nabi cinta sama kagak? Ini dia. Kira-kira pengen nggak dicintai Nabi? Ah, gampang. Satu kata Nabi, Allah yang nyuruh apa? Atiullah wa atiur Rasul. Taat sama Allah, taat sama, jangan dibalik. Kadang sekarang orang pada terbalik, taat sama Rasul baru taat sama Allah. Emang ada Ustaz? Ada. Buktinya mana? Baca rawi sampai jam 3 subuh, sholat subuh kagak. Lah, mau kemana lo? Nah ini model mana? Bapak Ibu ingat, orang sholat pasti selawat. Orang selawat belum tentu sholat. Yang benar mah sholat. Kenapa sholat? Itu karena sholat itu cuma mensyukuri nikmat. Kata Allah dalam Al-Quran, inna a'tainaka. Kalau saya manusia, gue udah kasih nikmat mulu banyak banget nih. Badan kita Bapak Ibu harganya bukan juta miliar, gratis. Mata berapa duit mata? Jantung, ampedu pernah beli? Jangankan mata, jangankan jantung, jangankan ampedu, ini aja segini nih nikmat Allah gede banget segini doang nih. Apa nih? Apaan? Saya bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Kenapa Ustaz binatang aneh? Coba lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut. Sama-sama rambut, sama-sama di kepala, bener. Ini rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini juga rambut, cuman aneh. Dikerok tumbuh, didiemin, kagak gondrong-gondrong, aneh kagak? Coba kalau Allah kasih alis kita gondrong gimana? Ayo. Kagak bisa naik motor kita begini dulu. Nabrak loh. Lagi kalau alis gondrong kesianan ibu-ibu kagak ngaji-ngaji. Giliran disamper temannya, "Pok, ngaji nggak?" "Ngaji." "Kok lama amat lagi ngepang alis?" Alis. Coba kuping gitu-gitu tuh. Hebat. Kuping tuh dihebat. Gimana kagak hebat kuping kita? Lah makan kagak, minum kagak betai. Kan hebat. Hebat banget. Hebat kuping kita. Makan kagak, minum kagak, tapi betai. Lah kenapa kok kuping betai? Ternyata tai kuping itu pengaman. Kalau nggak ada tai kuping bahaya. Lah pengaman dari mana? Karena tai kuping rasanya pahit. Pahit apa manis? Saya biar bilang nyobain, saya tetap pahit. Emang apa? Kalau semut masuk kuping kita, tuh pengen buru-buru keluar. Kenapa? Pahit. Nah, kalau manis dinyarang di dalam. Nah. Maka kata Allah, inna atainakal kasur, nikmat banyak banget. Ini badan kita bukan juta miliar, bayarnya gimana ya Allah? Gak usah bayar, lu kagak punya duit. Caranya pasoli. Badan kita yang miliaran cuma suruh sholat 5 waktu, murah gak kira? Makanya kata Nabi, mantaroka sholat dan mutami dan pokok kabar jiharan. Batas. Siapa yang berani ninggalin sholat, hukumnya kubur. Badan lu miliaran, kuman gue suruh sholat dong kagak mau, kebangetan pelit. Bahkan saking ringannya sholat, nggak kudu pakai modal. Masih nggak juga medit. Kata ibu-ibu, enak aja Ustaz kalau pakai modal. Tuh pakai mukena, mau beli nyolong. Ibu bapak ingat, sholat itu kewajiban yang nggak boleh ditinggal. Nggak bisa diri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, isyarat mata. Sholat nggak bisa ditinggal. Tapi ingat, nutup aurat dalam sholat wajib itu kalau punya. Sama dengan hukum haji. Haji wajib kalau mampu. Nutup aurat wajib
Kalau punya, kalau nggak punya, telanjang. Emang boleh sholat telanjang? Lah boleh, saya bilang kagak boleh. Kalau nggak punya, mohon maaf. Umpamanya kita kesasar di atas gunung, pakaian compang camping, waktu sholat sampai, wajib nggak sholat? Wajib. Nah kan pakaian kagak ada, telanjang. Boleh sholat telanjang? Boleh, cuman ada syaratnya, nggak sembarangan. Apa syaratnya? Satu, kalau sholat telanjang nggak boleh jamaah. Nggak boleh lah, telanjang. Syarat kedua apa? Cari tempat yang rada gelap, nah kayak samping pohon gini kan, karena kita telanjang, ngaling dan ngaling. Ya. Ustadz saya kesasarnya di padang pasir, lah kan kagak ada pohonan. Lah ngaling kemana pohonan kagak? Nah kalau nggak ada pohonan pakai syarat ketiga, apaan? Ruku sama sujudnya isyarat. Di giliran ruku, Allahu Akbar, Subhanallah, bihamdihi, sami Allah gitu aja, nggak usah ruku beneran. Emang apa? Serem. Bisa ditelan, usaha. Masuk. Salat yang bagaimana? Nah Allah nanya lagi, emang yang ngasih lu hidup siapa? Engkau ya Allah. Makanya pasoli li robika dong. Salat lu harus karena aku, bukan presiden yang ngasih lu hidup, bukan menteri yang ngasih lu hidup, bukan suami, bukan bos kita. Yang ngasih hidup adalah, makanya pasoli harus karena Allah. Kenapa? Salat karena yang lain bahaya. Ada anak muda salat, gara-gara diomelin babanya, kata tong lu sholat, lu gede. Kata anaknya, iya pak saya sholat, tapi ada syaratnya. Apaan? Beliin motor. Gitu. Tapi bapaknya udah, saking pengennya bapaknya, udah lu sholat, ntar kalau lu sholat ntar bapak beliin motor gitu. Akhirnya anak sholat bukan karena Allah, karena apa? Bahaya. Lagi sholat mikirin motor. Allahu Akbar, inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kawasaki. Nah itu gara-gara karena motor itu. Nah untuk bisa lirobika bagaimana? Wanhar korban, maksudnya sholat bisa benar kalau pakai ilmu. Anda punya ilmu kalau ngorbanin waktu. Bagaimana mungkin Anda punya ilmu kalau nggak ngorbanin waktu? Bagaimana mungkin Anda bisa sholat benar kalau nggak pakai ilmu? Kenapa? Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa ilmu ditolak, kagak diterima. Udah ditolak? Hebat nggak? Ibadah nggak pakai ilmu ditolak, kagak diterima. Emang ada yang ditolak diterima? Yang ditolak diterima ada nggak? Yang ditolak diterima ada nggak? Ada, sudah kagak. Tuh habis tahlilan kasih amplop, jangan kantongnya dibuka. Nah, ada. Tapi ibadah nggak pakai ilmu ditolak. Jangankan nggak pakai ilmu, punya ilmu salah naruh aja salah kok. Apalagi nggak punya ilmu. Ada qori juara nasional, suaranya bagus, kiroatnya mantap. Giliran jadi imam nggak boleh pakai kiroat, kelamaan, makmum ngambek. Mentang-mentang juara nasional jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum kelamaan. Punya ilmu salah naruh salah, apalagi nggak punya ilmu. Ngambek pakai irama kampung, lebih bahaya lagi. Makmum bisa joget. Baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka, imam bego. Baca surah manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, timpung nih imam. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak. Zaman sekarang banyak orang sholat nggak pakai ilmu. Maaf. Ini kalau rukun pada tahu, tapi giliran sunnahnya tahu nggak? Ibadah sholat ada rukun atau ada wajib, ada sunnah. Sunnah terbagi dua kan? Ada sunnah hayat, sunnah. Apa bedanya hayat dengan abad? Ayo lo. Ini kadang-kadang jadi campur aduk. Gara-gara lu nggak gaji ilmu. Berantem kita gara-gara ini. Contoh. Di masjid kita kalau ada sholat yang begini-begini, ribut gak orang-orang? Ribut gak? Sholat begini-begini. Saya menanya, nunjuk hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Nunjuk, sunnah apa wajib? Lah sunnah. Lah kalau nunjuk wajib kesian yang tangannya buntung. Gimana? Nunjuk wajib, tangan kanan pun ganti kiri. Asa dua lah, segitu dia. Ngaco aja lu ya. Dan sunnahnya pun sunnah hayat.
Kalau sunnah abad ketinggalan sengaja atau lupa wajib sujud sawi. Kalau orang nggak nunjuk sujud sawi nggak? Lah kagak sunnah hayat, boleh nunjuk boleh kagak, nggak perlu ributin. Tapi kita yang sering kita ributin itu. Saya kasih contoh yang kedua dah. Sholat Idul Fitri Idul Adha kan 2 rakaat. Rakaat pertama berapa kali kita takbir? 7. Rakaat kedua apa hukumnya? Ayo, apa hukumnya? Tuh makanya ngaji. Sunnah apa? Hayat apa abad? Hayat. Kalau sunnah hayat, imam sengaja ninggal atau lupa nggak usah ditegor, nggak usah pakai sujud sahwi. Kalau sunnah abad, imam kelupaan kayak tahiyat awal atau kunut, tegor. Kalau dia lupa sujud sahwi. Kalau takbir yang 5 sama 7 sunnah hayat apa abad? Hayat, imam lupa kagak ngapa-ngapa, nggak usah ditegor. Biasanya rakaat kedua tahun sekali. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, si imam nih, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak di belakang, Subhanallah, Subhanallah. Pala lu bejadah, ngaji lu, ngaji lu. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ini yang saya khawatir, kata Nabi, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallun. Ntar banyak orang sholat hakikatnya kagak sholat, jungkang-jungking doang. Karena nggak ngaji. Baik, sebelum sholat kan kita wajib wudhu ya, betul? Wajib. Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan. Benar. Pertanyaan saya sederhana. Mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo loh, tuh kan ditebain daun. Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyak kan yang kagak jawab nyari aman. Ntar gue jawab mandi wudhu lagi, gue diem aja. Bapak Ibu kan gampang banget. Kalau mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, pakai sampo, kadang-kadang digosok-gosok. Kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi berarti bersihan mana? Mandi lah susah amat sih ya. Berarti mandi sama wudhu bersihan. Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Keder lo, ayo. Gua kerja keder lo nih hari, ayo. Wajar nggak orang di luar Islam bilang orang Islam bego? Lah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Lah kan udah mandi. Karena kita yang ngerjain nggak paham. Makanya boleh jadi orang bilang bego karena memang kita nggak tahu. Lah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi. Lah kan udah mandi. Karena kita yang ngerti nggak tahu. Mandi sama wudhu jelas bersihan mandi, kerjaannya juga sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka, mandi cuci tangan, mandi juga itu. Lah kenapa nggak boleh langsung? Apabila 2 pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya ngapain diulang? Kenapa diulang? Karena ada beda. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa, wudhu ada. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuh aulika wala tusawwidni bi zulumatika kama tusawwidu wujuh adaika. Mandi cuci tangan enggak pakai doa, wudu ada Allahumma atini kitabi. Mandi cuci kaki enggak pakai doa, wudu ada Allahumma sabit qadamaya ala siratil mustaqim. Kesimpulan, siapa yang wudu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudu, cuci muka. Mendingan lu mandi. Ayo. Gua kagak yakin segini banyak hafal doa wudu, kagak yakin ngaku, ayo. Buka keran bilang, "Ya, cuci tangan itu mah." Kenapa kita anggap enteng? Saya kasih lagi yang gampang. Balik lagi pelajaran TK. Kita kalau mau makan baca doa nggak? Mau makan. Apa doanya tuh? Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabar. Doa apa tuh? Doa makan Allahumma barik lana. Kalau kita mau buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi lakasun itu siapa? Ayo lo. Ibu bapak pernah belajar begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Ada kalimat di luar bulan puasa? Lah kok lu rubah? Gara-gara lu nonton TV gak ngaji. Ustaz bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa, kenapa dibuang? Yang nyuruh buang siapa?
Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan tetap barik lana. Duduk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Batalin minum, habis minum baru lakasumtu. Ao. Ini mau belum minum belum makan, air masih di meja udah lakasumtu. Wa ala rizkika abtartu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum. Kalau minum belum. Pakai nambah lagi doanya, zahaba zamau, telah hilang sirna haus dah. Hilang dari mana? Lu belum minum. Ayo lo. Untung datang sekarang, kalau kagak bablas mati lah kasumtu. Lu kemana? Kenapa kita ini nganggap kecil dengan majelis taklim? Padahal supaya kita ibadah benar pakai ilmu, supaya dapat ilmu, Nabi kasih bonus. Apa kata Nabi? Man hadara bi majlisil ilmi faka'anna ma sholatu alfi min sholati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Duduk doang 1000 rakaat. Pernah bawa sholat 1000 rakaat? Ibu-ibu pernah? Boro-boro 1000 rakaat, tarawih aja 20 rakaat pakai ngeliatin jadwal imam ya. Gila sampai Ustaz Rasulullah lama pindah. Duduk 1000 itu baru duduknya, belum dapat ilmunya, belum jalannya. Lihat kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu. Aku yang menghidupkan yang meninggal dan aku yang mencatat seluruh kejadian kalian, wa asarahum, dan bekas-bekasnya, bekas langkah ada pahala. Makanya untung tukang ngaji, makin banyak langkah makin banyak pahala. Paling rugi tukang joget. Dosa paling banyak tuh dosa tukang joget. Kenapa? Banyak orang langkah. Lah kalau satu lagu mundur maju. Lah belum nitir ya berapa lah. Kata tukang joget, saat pasti saya waktu joget nggak ketahuan. Emang apa? Waktu jalannya tuh jalan setapak, jalan rame-rame, kan lepek ketumpuk-tumpuk bekasnya. Habis joget hujan gede ke bawah air. Berarti dosanya hilang. Allah jangan diakalin, Allah lebih tahu. Jangan lu anggap aman, Allah tahu. Dari mana Allah tahu? Lihat surat Yasin. Jawaban Allah, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kata Allah, ingat, tangan bakalan ngomong, kaki bakalan jadi saksi. Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Bisa. Saya bilang kagak bisa. Tuh orang gagu ngomong pakai tangan. Ayo lo ngomong. Itu di dunia apalagi di sono. Jangan aman. Watas hadu arjulum, kaki bakalan jadi saksi. Nggak usah pakai di akhirat, di dunia kaki bisa jadi saksi. Mana buktinya? Ada di dunia ini minimal ada 4 yang Allah ciptakan serupa tapi nggak sama, mirip doang. Sama nggak? Satu wajah nih. Ini muka aku di dunia nggak ada yang sama, mirip doang. Bener. 2 sidik jari. Makanya KTP nih se-Indonesia pakai ini. Biar gini-gini doang Allah ciptakan nggak ada yang sama, mirip. 3 suara nggak ada yang sama, mirip. Mirip Oma, mirip Jainuddin, mirip. Nggak sama. Makanya bapak-bapak tuh kalau sholat masbuk udah ketinggalan, makruh hukumnya takbir kenceng karena ganggu yang depan. Jadi kalau imam udah baca Fatihah kita baru datang, gini ya Pak, pelan aja. Ini imam udah baca Fatihah baru nyampe, Allahu Akbar, kata yang depan, Udin baru nyampe, lah ketahuan suara lo ganggu. Yang keempat yang Allah ciptakan gak ada yang sama, apaan? Bau kaki. Ternyata kaki kita baunya segunya gak ada yang sama Pak. Yang gak usah dibuktiin, gak usah dicium, atau gak usah. Buktinya gimana Ustaz? Sederhana. Kalau ada rumah kemalingan, polisi bawa anjing pelacak, yang dicium sama anjing apa? Kan bekas sama kaki kan. Coba kalau di kampung kita ada 3 orang yang baunya sama, lah keder anjingnya, lah agak sama. Artinya apa? Biar lepek, biar ke bawah air, Allah tetap tahu karena baunya beda-beda. Jangan aman. Ngaji. Ustaz kalau gitu siapa yang kudu girang banget sama maulid? Perempuan. Kenapa perempuan? Kalau nggak ada nabi, perempuan nggak ada harganya. Makanya zamannya zaman apa itu? Zaman apa sih jahiliyah? Siapa bilang orang Arab bodoh? Penemu pertama kapal laut Arab.
Penemu patung-patung gede yang namanya Sphinx Arab. Arab dari dulu teknologi udah canggih. Sebelum ada Eropa, sebelum ada Yunani, Arab lebih hebat teknologi. Kenapa dibilang jahiliyah? Ternyata Arab dibilang jahiliyah bukan dari teknologi. Orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan, betul. Setiap bayi lahir perempuan langsung dia nggak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Padahal bininya ya bego namanya lah, segitu doang begonya. Lebih ini perempuan kagak demen perempuan kan bego ya. Alhamdulillah ada nabi perempuan, kata Nabi imadul bilad, perempuan tiangnya agama, luar biasa. Bahkan para sahabat nanya, ya Rasul kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Siapa lagi harus? Ibumu. Kepada siapa? Ibumu. Kepada siapa? Bapakmu. Taat sama ibu 3 kali. Bapak, ibu, bapak, bapaknya 1. Nah, salah ngitung kali ya. Salah ngitung kali ya. Sampai-sampai Nabi bilang gini, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa. Surga di kaki. Surga di kaki. Boleh saya nanya, Bu? Bu, boleh saya nanya? Kalau surga di kaki ibu, kira-kira nerakanya ada di mana? Di kaki bapak. Nah, ini dia nih, ini dia nih. Lah kalau surga di kaki ibu, neraka di kaki bapak, mah enak tinggal injek-injek neraka habis. Nih, perhatiin nih. Kalau surga di kaki ibu, nggak mungkin neraka di kaki bapak, masa nyebrang? Kagak boleh nyebrang. Lah terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu, begitu. Lah kok jadi serem ya? Ustaz kok jadi serem? Emang begitu. Kalau yang mahal di bawah otomatis murah ke atas. Kayak ibu-ibu beli kudungan 15.000, taruhnya di mana? Pala. Beli sepatu 100.000, taruhnya di mana? Mahalan mana kudungan sama sepatu? Ayo. Kalau yang mahal di bawah murah ke atas. Maksudnya apa? Ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka. Tuh. Hadis ini menyatakan bahwa perempuan itu ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana, Bu? Gampang ke surga? Benar. Cius. Mie apa? Kata Nabi gini, ayo mamra'atin matat wa zawjuha radin dakhala jannah. Saking gampangnya perempuan masuk surga. Kata Nabi, perempuan yang bagaimana saja kalau meninggal dunia suaminya ridho pasti masuk surga. Nyari ridho suami, cari ridho. Kadang-kadang di tajur harangan perempuan pada belagu. Mau ngaji aja laki diperintah, kurang ajar. Mau ngaji lagi diperintah, bang ayo mau ngaji bang, tapi jangan lupa ya ntar kalau hujan jemuran akatin dia. Baik, singkat aja. Jadi Ustaz bagaimana cara cinta Nabi? Nah ini. Yang kedua, sholat jamaah. Saat ilmu saya sedikit, saya khawatir ibadah nggak sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Dengan ilmu dikit, gampang. Gimana? Sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang dah. Yang atas kan bungasnya, yang bawah kan ada yang kuntet, ada yang busuk. Karena borongan yang atas harga 100, busuk ngikut 100, bener. Ada borongan. Kita baca Fatihah salah. Tapi jamaah cepet. Fatihah itu salah. Ghairil maktubi. Fatihah maktubi. Tapi dia pinter jamaah, diri juga paling belakang. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat raqib nanya mati. Tip yang bojongan gimana? Cepet. Kan maktubi, borongan. Ini bagaimana mau dapat cepet? Udah Fatihah salah, sholat sendirian. Surah kagak pernah ganti. Apa luman 2 ina sama kulhu. Johor inatenaku asal sampai subuh inatenaku. Kalinya ngendong ke rumah mertua mau baca kulhu kependekan kali, malu. Ganti kuliah keder. Nggak ketemu ujung. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma wala lagi. Kagak ketemu ujung. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya lewat. Wah, mantu gua keder. Lagi wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian kali teriak dari jauh, lakum. Begitu mertuanya teriak lakum, ingat dia, wah bener lakum. Lakum dinukum waladolin. Nah kan nyasar lo.
makanya sholat jamaah. Artinya apa? Kalau Anda benar cinta Nabi, pengen dicintai Nabi, ibu bapak ingat, Nabi demennya salah satunya ngaji, yang kedua sholat jamaah, betul. Nabi senangnya sholat jamaah, emang nggak? Kalau Anda senang maulid, nggak doyan ngaji, jangan mimpi dicintai Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, nggak sholat jamaah, jangan mimpi dicintai Nabi. Kenapa? Nabi demennya ngaji sama sholat jamaah. Ini mimpi kita, ngaku cinta Nabi. Lah Nabi sering jamaah lu kagak, cinta dari mana? Kalau cinta itu paling hebat. Bila cinta sudah melekat, tai kotok terasa coklat. Begitu nah. Makanya maulid ini apa? Habis maulid semakin meningkat. Yang doyan wirid, tapi jangan lupakan sholat berjamaah. Doyan wirid, jangan lupakan ngaji. Kenapa? Jangan sampai kepada kata Nabi apa? Man tasawwafa falam tafaqqah faqad dazanda. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita ini di majlis zikir ini mudah-mudahan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menerima pelajaran. Insyaallah kita meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, udah mau zuhur. Saya juga rada ngantuk. Doain saya yang ngundang kalau yang sempat. Satu tanggal 30 November ini di tempat saya maulid. Harinya hari Selasa. Kenapa ngambilnya hari Selasa? 2 kali saya pakai libur, hari Minggu nggak nampung jamaah. Secara otomatis pakainya itu pakai hari biasa, gitu ya. Kenapa? Karena yang hadir ustadznya biasanya nggak kurang dari 100. Artisnya itu banyak banget. Insya Allah besok yang nentuin tanggal Haji Oma. Jadi yang datang langsung Roma Irama karena dia ngasih tanggal. Tahadus Binikmah hampir tiap tahun beliau ke rumah saya nggak pernah ngongkosin, agak kuat 35 juta. Tapi kalau saya alhamdulillah gratis. Jadi tanggal 30 ya, doain ini hari Minggu, Senin Selasa saya ke Singapura. Itu pun kalau ada undangan. Ya, sekedar ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.